Dunia tak lagi sama sejak badai matahari raksasa menyapu bumi. Dalam hitungan menit, teknologi modern lumpuh total. Kota-kota runtuh menjadi puing, dan peradaban manusia terlempar puluhan tahun ke belakang. Dari kehancuran itu lahirlah dunia baru. Dunia yang dikuasai oleh kelompok bersenjata, para pemburu artefak, dan para penguasa wilayah. Sisa-sisa peradaban lama kini menjadi barang paling berharga, sekaligus paling mematikan. Halo semuanya, selamat datang di Film Traveler. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Afterburn. Sebuah kisah tentang dunia yang berubah drastis setelah kehancuran besar melanda bumi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai perjalanannya. Cerita berfokus pada Jack, seorang pria bertubuh kekar yang dikenal sebagai pemburu harta karun paling handal. Ia kini menjalankan sebuah misi dari August, pemimpin sekelompok bersenjata, untuk menemukan sebuah biola milik seorang violinis legendaris. Jack kemudian memasuki sebuah gedung tempat biola itu disembunyikan. Di dalamnya, ia dihadapkan pada sebuah rak buku yang sangat besar. Tanpa membuang waktu, Jack langsung menemukan pintu rahasia yang mengarah ke lokasi penyimpanan biola tersebut. Namun tantangan tidak berakhir di situ. Untuk mendapatkannya, Jack harus membuka sebuah brankas dengan memecahkan sandi yang melindunginya. Setelah berhasil mendapatkan biola tersebut, suasana mendadak berubah. Tiba-tiba terdengar suara kegaduhan dari lantai bawah tempat Jack berada. Suara kegaduhan itu semakin mendekat, hingga akhirnya terungkap bahwa mereka adalah saingan Jack yang juga menginginkan harta karun tersebut. Bentrokan pun tak terhindarkan. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka, hingga akhirnya Jack keluar sebagai pemenang. Setelah meninggalkan bangunan itu, Jack menuju sebuah istana yang dijaga sangat ketat, milik August. Di sana, ia bertemu dengan Vintes, tangan kanan August, yang menawarkan sebuah pekerjaan lain. Sebagai imbalannya, Jack dijanjikan kapal impiannya. Namun tugas itu mengharuskannya menyeberangi wilayah terlarang. Tanpa ragu, Jack menolak tawaran tersebut karena daerah itu berada di bawah kekuasaan Volkov, seorang penguasa wilayah yang terkenal kejam. August sudah mengetahui bahwa Jack pasti akan menolak. Karena itu, ia telah menyiapkan sebuah tawaran lain, sebuah tawaran yang mustahil untuk ditolak oleh Jack. Setelah itu, saat Jack tertidur lelap dan terhanyut dalam mimpi indahnya, suasana tenang mendadak pecah ketika teriakan keras terdengar dari luar kapal. Ternyata suara itu berasal dari salah satu utusan King August yang datang untuk menyampaikan bahwa sang pemimpin sedang menunggu Jack di galangan tak jauh dari kapalnya. Di galangan kapal itu, Jack akhirnya berhadapan langsung dengan August. Dalam percakapan singkat namun penuh dengan tekanan, August kembali membicarakan misi penyeberangan ke wilayah musuh. Sementara Jack dengan tegas menyatakan penolakannya. Kemudian, percakapan pun beralih ketika August mengungkapkan ambisinya untuk membangun kembali seluruh infrastruktur di wilayah kekuasaannya dari nol. Namun, rencana itu selalu terhalang oleh Jenderal Volkov, penguasa wilayah musuh yang terus menghadang jalannya. Karena itulah August kembali membicarakan misi tersebut. Namun kali ini ia mengubah imbalannya. August menunjukkan sebuah kapal yang baru saja ia perbaiki, merupakan sebuah kapal yang selama ini diimpikan oleh Jack. Keinginan Jack untuk bebas dan pergi menjauh dari dunia ini akhirnya mengalahkan segalanya. Ia pun tak lagi mampu menolak, dan dengan berat hati menyetujui misi tersebut. Kemudian Jack menanyakan apa yang akan ia buru kali ini. Dengan tenang, August menjawab satu nama, Mona Lisa. Jack sontak terkejut. Ia menegaskan bahwa Paris adalah salah satu kota pertama yang terbakar habis saat kehancuran terjadi. Lalu, August menjawab dengan penuh keyakinan. Sebelum bencana itu melanda, Prancis telah mengevakuasi seluruh harta nasionalnya ke sebuah fasilitas penyimpanan rahasia.
Sesampainya di wilayah tersebut, Jack langsung dihadapkan pada kengerian yang menguasai tempat itu. Tanpa peringatan, sebuah tank menyambut kedatangannya. Namun sebelum mesin perang itu sempat menyerang, pasukan August muncul dan berhasil menghancurkan tank tersebut. Sementara itu, adegan berpindah ke Volkov yang memaksa orang-orang di wilayahnya untuk bermain catur bersamanya. Bagi Volkov, kekalahan bukan sekedar permainan. Siapapun yang kalah akan ia bunuh dengan kejam. Sesaat kemudian, ajudannya datang membawa kabar penting. Ia melaporkan tentang pendaratan Jack di wilayah mereka. Sebuah informasi yang langsung menarik perhatian Volkov. Adegan kemudian beralih kepada Jack yang telah tiba di alun-alun wilayah kekuasaan Volkov. Di sana, kerumunan orang berkumpul dalam suasana mencekam saat seorang algojo mengumumkan vonis sebelum mengeksekusi para pemberontak di hadapan semua orang. Setelah menyaksikan kekejaman itu, Jack pun segera meninggalkan alun-alun. Tanpa ia sadari, langkahnya justru membawanya masuk ke area pos penjagaan. Usai melumpuhkan para penjaga, Jack bertemu dengan salah satu anak buah August bernama Drea yang datang untuk membantunya. Tanpa membuang waktu, mereka pun segera bergegas meninggalkan tempat itu. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gereja yang dijadikan markas persembunyian anak buah August. Di tempat itu, mereka disambut oleh seorang pria paruhbaya bernama Samson yang telah lama mendiami bangunan tersebut. Seluruh kebutuhan Jack telah mereka siapkan, mulai dari peta perjalanan hingga kendaraan roda 4 anti peluru yang siap digunakan. Namun, ketegangan itu tak berlangsung lama. Suara gemuruh kendaraan mulai menggema di seluruh area gereja. Mereka segera menghampiri Samson dan mengajaknya pergi. Tetapi ia memilih bertahan demi memberi mereka waktu meskipun hanya sebentar. Dengan keteguhan hatinya, Samson keluar sendirian menghadapi pasukan Volkov. Ia sengaja mengulur waktu, memberi kesempatan bagi Drea dan Jack untuk bersiap pergi dari sana. Di tengah ketegangan itu, Samson mengeluarkan pistol dari saku celananya dan menembaki pemimpin pasukan tersebut. Namun tembakan itu hanya melukainya. Sebagai balasan, Samson pun dihujani peluru secara brutal tanpa ampun. Singkat cerita, Jack dan Drea berhasil kabur dari kejaran pasukan tank milik Volkov. Setelah sempat beristirahat sejenak di tengah perjalanan, mereka kembali melanjutkan misi menuju Souli, tujuan mereka selanjutnya. Sementara itu, Volkov dan pasukannya telah tiba di kota dan langsung menginterogasi pemimpin pasukan yang sebelumnya mengejar Jack dan Andrea. Ia jelas tidak puas karena meski membawa pasukan lengkap, orang itu tetap gagal menangkap mereka. Di sisi lain, Jack dan Drea telah tiba di depan sebuah bangunan bertuliskan Souli. Tempat itu dikuasai oleh kelompok Quraid, kumpulan para napi keji yang dikenal tak berperi kemanusiaan. Tanpa menunda waktu, mereka bergegas memasuki gedung tersebut. Saat memeriksa area sekitar, Jack dan Drea menemukan banyak selongsong peluru yang berserakan, serta jejak pertarungan yang mengarah ke lantai atas. Jejak itu akhirnya membawa mereka ke sebuah ruangan milik seorang jenderal. Tempat tersimpannya catatan yang mengarah ke lokasi persembunyian lukisan tersebut. Tak lama kemudian, Jack menemukan sebuah laci tersembunyi yang berisi sebuah buku rahasia. Mereka segera membuka buku tersebut dan langsung menemukan koordinatnya. Namun Jack tak serta-merta mempercayainya. Baginya, petunjuk itu terasa terlalu mudah. Dari sinilah insting dan keahlian Jack mulai terlihat, menyadari bahwa koordinat tersebut hanyalah sebuah pengecoh. Pada saat yang sama, para anggota Red mulai berdatangan mengepung gedung itu. Dengan tenang dan penuh ketelitian, Jack menelusuri setiap petunjuk di dalam buku tersebut. Dalam sekejap, ia berhasil menemukan koordinat yang sebenarnya, lalu segera pergi meninggalkan tempat itu, diiringi dengan pasukan Volkov yang mengikuti jejaknya. Sampailah mereka di lokasi yang sebenarnya. Mereka segera memasuki tempat itu dan menemukan sebuah peta yang menunjukkan jalur rahasia menuju gudang tersebut, yakni melalui sistem penyaring udara yang ditenagai oleh panel surya.
Mereka pun membagi tugas. Jack akan masuk melalui jalur rahasia, sementara Drea bertugas menghancurkan panel surya untuk mematikan sistem tersebut. Jack pun bersiap menuruni jalur rahasia tersebut, seiring Drea yang telah menemukan panel suryanya. Sambil menunggu Drea yang menghancurkan panel suryanya, Jack menyadari bahwa tali yang mengikat tubuhnya perlahan mulai terkikis. Meski Jack berada dalam ancaman, Drea tetap meleset dengan tembakannya. Namun pada akhirnya, ia berhasil merubuhkan seluruh panel surya dan mematikan sistem sepenuhnya. Tepat saat tali Jack akhirnya terputus dan ia pun terjatuh melalui baling-baling kipas. Setelah melewati terowongan yang dipenuhi air, Jack akhirnya berhasil keluar. Di sanalah ia menyadari kebenaran yang mengejutkan, bahwa Mona Lisa yang dimaksud bukanlah sebuah lukisan, melainkan sebuah bom atom yang dihiasi gambar Mona Lisa. Drea mengakui bahwa ia telah mengetahui kebenaran itu sejak awal. Namun atas perintah August, ia diminta untuk tidak memberitahu Jack karena August yakin Jack akan menolak misi tersebut. Drea kemudian menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya menemukan bom itu bukan untuk digunakan, melainkan untuk menjauhkannya dari tangan Volkov. Mendengar penjelasan itu, Jack memilih pergi meninggalkan tempat tersebut, membiarkan Drea bersama pasukannya menangani situasi yang tersisa. Saat Drea dan pasukannya bersiap membawa bom tersebut, situasi mendadak berubah. Pasukan musuh tiba-tiba datang dan membuka tembakan tanpa ampun, hingga satu persatu dari mereka tumbang dan menyisakan Drea seorang diri. Di tengah perjalanannya, Jack diliputi rasa bersalah dan akhirnya memutuskan untuk kembali menolong Drea. Namun semuanya sudah terlambat. Pasukan Volkov telah lebih dulu datang dan berhasil mengambil alih bom atom tersebut. Tak ingin menyerah, Jack dan Drea segera menyusun rencana balasan. Mereka memutuskan untuk menyusul pasukan Volkov dan meledakkan jembatan yang akan dilalui rombongan tersebut. Adegan kemudian berpindah ke Volkov dan ajudannya yang tengah membicarakan masinis kereta yang enggan melaju lebih cepat karena gangguan visibilitas. Volkov menilai masinis itu hanya membutuhkan sedikit dorongan untuk mencapai potensinya. Tanpa ragu, ia pun mendatangi masinis tersebut dan mengeksekusinya di tempat. Sementara itu, Jack dan Drea yang berhasil menyusul rombongan Volkov segera bergerak. Jack melompat turun dari kendaraannya, menerjang masuk ke dalam kereta, dan pertarungan sengit pun pecah di dalamnya. Pertarungan pun mencapai puncaknya saat Drea berlari memasang C4, sementara Jack yang berhadapan langsung dengan Volkov akhirnya berhasil mengalahkannya. Saat jembatan itu meledak, Jack segera pergi menjauh dari sana. Di sisi lain, Volkov bergegas menuju ruang masinis. Namun semuanya sudah terlambat karena tak sempat direm dan melaju menuju ke kehancuran. Adegan kemudian berpindah ke kediaman August yang tengah menanti kedatangan Jack. Tak lama kemudian, Jack muncul membawa pematik bom atom yang telah ia jatuhkan ke dasar jurang. Meski demikian, August tetap menyambutnya dengan tenang. Namun kali ini Jack memilih menolak segalanya dan berpaling pergi berlayar menjauh dengan perahu impiannya. Dengan keputusan itu, perjalanan Jack pun berakhir, meninggalkan dunia yang hancur dengan satu ancaman besar yang akhirnya berhasil dijauhkan. Itulah alur cerita film kali ini. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.